Saya ini hanya ingin mengatakan bahwa pada tahun dulu ya, sekitar tahun 90, mungkin bareng dengan duluan Pak Sarwit ya. Sekitar tahun 97 saya membaca naskah itu, naskah Gelumpai. Gelumpai itu naskah dalam bentuk bilah-bilah bambu yang ada lubangnya, sama seperti lontar tapi dia dari bambu, dari bilah-bilah bambu. Dan itu ada hal yang menurut saya unik sebetulnya. Saya sependapat dengan Pak Sarwit tadi bahwa bahasa, dialek dan sebagainya itu akan mempengaruhi karakter aksara. Nah, itu yang menjadi pikiran saya. Saya ingin bicara soal tafsir ini sebetulnya ya tafsir betul sih, bukan sebetulnya. Dugaan-dugaan yang logis begitu ya. Kira-kira begitu. Jadi naskah Gelumpai tentang Nabi Muhammad ini, pertama dia berjumlah 14 bilah. Itu setelah saya baca itu ternyata ada bilah-bilah yang hilang di antara bilah-bilah satu sama lain itu. Kemudian yang menariknya, ini ternyata ada naskahnya. Ternyata aksaranya jelas aksara Kaganga, aksara Ulu kalau kita menyebutnya. Ini koleksi Museum Bala Putra Dewa. Kemudian setelah dibaca ternyata bahasanya bahasa Jawa yang termasuk mudah dimengerti. Misalnya Bismillahirrohmanirrohim, Nabi Muhammad puniku utusaning Allah, misalnya begitu. Jadi jelas ya, kekasihaning Allah. Jadi tidak sulit-sulit, bahasanya bisa kita mengerti. Bagi yang mengerti bahasa Jawa sekarang pun bisa memahami itu. Nah, jadi saya melihat ini muatannya Islam ya, tetapi menggunakan bahasa Jawa, tetapi aksaranya aksara lokal. Jadi saya duga ini ya, ini adalah bentuk contoh artefaknya kehidupan multikultur pada masa itu. Ada dugaan bahwa ini adalah artefak peninggalan diaspora dari Jawa yang tinggal di mungkin sekitar Muara Enim, sekitar Pali sekarang ya. Mereka menggunakan bahasa Jawa, kemudian aksaranya mereka menggunakan aksara ini. Nah, kenapa saya bicarakan ini penting pada saat pertemuan di kita yang para teman-teman yang ahli epigrafi di sini? Karena seperti kata Pak Sarwit tadi, ada kemungkinan ya dalam pikiran saya. Saya membaca ini setelah identifikasi hurufnya ada sekitar kalau di tulisan saya kemarin 18, tapi ternyata ada sekitar 19 atau 20 huruf. 20 aksara saja. Jadi ada aksara-aksara yang memang tidak terpakai. Aksara Ulu yang tidak terpakai. Jadi saya pikir kok mirip-mirip aksara Jawa ya hanya 20 huruf gitu ya. Hono Corokodo Tosowolo dan seterusnya itu. Mungkin juga bahasa itu kan memang berkaitan dengan ini ya, bagaimana bahasa ini dinyatakan dalam bentuk-bentuk simbol itu nyata gitu kan, ada terlihat di dalam bentuk-bentuknya seperti kata Pak Sarwit tadi. Bahkan kemudian ada adaptasi salingkan ya Pak Sarwit ya, istilahnya salingkan itu yang seperti alih fungsi aksara tadi. Nah, ada mungkin ya dugaan saya, mungkin ini juga akan berbentuk pada misalnya penggunaan tanda mati, saya terus terang jarang menggunakan tanda mati di ini ya, di tulisan-tulisan yang aksara Ulu Sumatera Selatan yang seperti ini. Biasanya bulat gitu ya atau garis gitu. Tapi ini ada agak berlenggok begitu. Ya, seperti pancing begini ya. Nah, apakah ini mungkin juga pengaruh budaya yang berbeda gitu. Kemudian ada batas-batas kalimat. Jadi ada akhir kalimat diberi tanda gitu. Nah, saya tidak
tidak begitu melihat ini ada di beberapa naskah yang lain. Nah, kemudian saya tertarik dengan yang Pak Sarwit tadi, dibuang sayang tadi sebetulnya. Kalau Pak Sarwit mengatakan tidak punya kapasitas atau kapasitasnya terbatas begitu, apalagi saya begitu. Saya terus terang sangat tertarik dengan naskah Tanjung Tanah itu. Tetapi saya juga jauh kapasitasnya untuk ke arah sana. Nah, saya terus terang menduga sama, dugaan saya dari awal sebetulnya. Seperti kata Pak Sarwit itu bahwa kalau di Sumatera Selatan kan begini, setelah saya belajar tipologi aksara ini, ada 3 sungai yang memang memberi garis gitu ya, garis kebudayaan itu. Pertama, Sungai Musi yang bermuara di Bengkulu. Nah, karakter aksaranya itu mirip-mirip aksara Rejang, itu turun sampai ke Musi, terus akhirnya termasuk aksara Ogan ya. Saya rasa terpengaruh itu karakternya. Kemudian yang agak berbeda ini memang yang dari Sungai Komering ya, ke arah ke Danau Ranau, ke Gunung Seminung itu ada beberapa varian yang sangat mirip dengan kata yang mereka sebut huruf Lampung. Ya, itu penamaan itu sendiri sebetulnya bagi saya harus kita kaji lagi gitu. Huruf Lampung. Karena di wilayah-wilayah Sumatera Selatan ini kan kita dibatasi oleh sekat-sekat administrasi sekarang ya. Itu banyak ditemukan naskah-naskah yang mirip aksara itu. Seperti di Oku Timur itu. Aksaranya sangat boleh dibilang persis lah dengan yang ada di Lampung. Nah, kemudian ada satu lagi garis aksara yang misalnya daerah Muara Enim, kemudian jadi garis sungainya garis Sungai Lematang. Ini punya karakter-karakter yang tersendiri gitu. Saya melihatnya begitu. Jadi ada tiga sebetulnya bermuaranya ada di atas semua, di Gunung Seminung, kemudian Gunung Dempo ya, kemudian ada Gunung Kaba. Kalau istilah siapa tuh yang peneliti Belanda itu, lupa saya namanya. Gunung Kaba ya. Ada tiga gunung itu yang semua menurun ke Iliran, ke arah Palembang itu melalui sungai. Nah, sungai-sungai besar itulah yang kemudian memberi garis kebudayaan. Dan bagi saya setelah saya amati ini, amatan belum detail karena terus terang saya kekurangan data. Tidak sebanyak Pak Wahyu, punya data banyak dia. Itu aksaranya, tipologi bentuk-bentuk aksaranya, kemudian bahkan bahasanya itu punya hubungan-hubungan yang lebih dekat. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, bahwa ada artefak yang berbahasa Jawa, kemudian dia menggunakan aksara Ulu dan bermuatan pemahaman agama besar gitu. Itu artefaknya tersimpan di Museum Balaputra Dewa, dan itu mungkin wujud kebudayaan kita masa lalu, begitu mudah kita menerima satu sama lain ya. Dan ada kearifan di situ, kearifan bahwa sejak dahulu kita itu tidak justru saling melengkapi. Jika tidak kita miliki, kita menggunakan punya tempat kita berdiam atau punya tetangga kita dan seterusnya. Jadi ada kehidupan multikultur itu yang memang membaur di dalam naskah itu. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Hanya persoalannya saya belum meneliti lebih jauh mengenai apakah benar bahasa Jawa itu berpengaruh pada karakter tulisannya, aksara Ulu dan seterusnya. Itu belum pernah saya mengkajinya. Saya rasa itu pancingan saya juga untuk kita ngobrol bersama malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.